warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya Sakinatul Mutmainah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Guna mendukung semua murid di kelas, maka bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada 5 hal yang harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Di antaranya adalah yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Terdapat 3 kebutuhan murid yang harus dipahami guru. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar. Dalam hal kesiapan belajar murid atau readiness, guru harus melakukan asesmen awal. Kemudian, minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid sangat erat kaitannya dengan lingkungan, budaya, gaya belajar. Kecerdasan majemuk. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Yaitu dengan mengamati perilaku, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi, berkomunikasi dengan guru sebelumnya, membaca rapot di kelas sebelumnya, dan penilaian formatif dan diagnostik. Apa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Strateginya diantaranya melakukan diferensiasi konten, melakukan diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten ini juga bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan sebelum. Lalu, diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk. Hal ini berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangannya apa yang telah dipelajari. Lalu apa kaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar berdasarkan pemikiran KHD. Pendidikan adalah menuntut anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi
yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan potensi belajar anak. Lalu, kaitan dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, dan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Sedangkan kaitan dengan modul 1.3, visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar anak. Berkaitan dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah sebagai lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi yang dibangun dengan menerapkan budaya positif. Di antaranya, memiliki komunitas belajar hingga setiap orang di dalam kelas akan senang dan merasa disambut oleh orang lain. Kemudian setiap orang merasa saling menghargai dan saling dihargai, di mana murid merasa aman dan menciptakan murid berani dalam mengungkapkan pendapat. Baik, itulah tadi koneksi antar materi 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.